Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mbah Keling di Maitria Channel. Di video kali ini gua mau ngebahas masalah, bukan ngebahas sih sebenarnya. Gua ingin berbagi buat kalian-kalian yang ingin jadi YouTuber tapi modal minim sama kayak gua, ya kan? Yang subscribernya masih jauh, belum cukup buat dimonetisasi. Tapi tidak usah minder, nggak usah orang-orang bilang jadi YouTuber itu harus punya modal, harus punya kamera DSLR, mirrorless, segala macem. Nggak perlu bro. Gua pertama bikin video, gua upload di YouTube tuh cuma pakai HP, Jadi di video kali ini gua akan berbagi peralatan apa aja sih buat jadi seorang YouTuber dengan modal yang minim. Di sini gue mohon maaf, bukan maksud untuk merendahkan, tidak, karena saya pun sama. Jadi saya hanya ingin cuma hanya ingin berbagi bagaimana kita memangkas pengeluaran kita untuk membeli alat-alat seperti kamera, mikrofon, lampu dan lain sebagainya. Jadi gue akan tunjukkan satu persatu alat-alat yang memang gua rekomendasikan langsung buat kalian semua dengan harga yang memang sangat miring. Kita lihat aja. Untuk kamera yang pertama, gua mau kasih tunjuk atau kasih lihat ke kalian jenis Pro Summer ya, punya Canon seri mana serinya? Ini seri SX510. Udah agak pudar sih, ini beli bekas soalnya. Ini kamera ini di pasaran harganya itu sekitaran 1,5 sampai 2 juta lah, 1,5 sampai 2 juta, tergantung keadaan kameranya juga gitu loh. Ini gua beli bekas, cukup lumayan sih. Di sini ada 30 kali optical zoom, terus hasilnya gambarnya juga udah pernah gua coba, gua pakai ngevlog, bikin konten, yang buat tutorial gitar juga ini gua pakai kamera ini. Cuman ISO-nya itu cuman sampai maksimal 3200 aja sih, jadi cahayanya agak kurang lah. Jadi gua harus pakai bantuan apa namanya, LED atau LED lampu eksternal ya. Ini coba gua nyalakan aja sebentar. Gua ambil baterainya dulu. Baterai, ini dia. Ini baterainya pakai tipe yang mana sih? Kapasitas 1060 ampere ya. Kita coba pasang. Coba kelihatan. Oke, kita buka dulu, tutup lensanya, kita nyalakan. Jadi begini, ini jenis Pro Summer PowerShot SX510HS ya. Ini di pasaran harga 1,5 sampai 2 juta tergantung kualitas, dan gua dapat ini dengan harga ya lumayan lah, masih di bawah 1 juta sih sebenarnya, karena gua beli dari teman gua sendiri dan kualitasnya pun masih lumayan oke. Zoomnya juga masih bagus. Coba gua taruh inilah. Ini karena gua review di kamar ya, jadi agak sempit juga ya, meskipun fokusnya agak lambat tapi lumayan oke lah dengan harga segitu. Jadi buat kalian youtuber pemula yang masih minim
modal ya kan, gue sarankan kalian beli kamera ini. Murah kok bro, ini oke kok. Kapasitas memorinya eksternal bisa sampai 64 GB. Ini coba kita ambil gambar. Ini untuk video, kita rekam video seperti ini. Dan kalau kita mau foto tinggal langsung jepret aja. Kalau kita mau foto kita langsung kita lihat hasilnya. Ini hasil foto tadi lumayan oke lah. Nanti gua tunjukkan di akhir video seperti apa hasil foto dan hasil pengambilan gambar pakai kamera ini. Dan di sini juga ada autofocus. Di sini ini bisa kita setting manual ataupun otomatis. Jadi kalau kita setting manual, ini tombol sangat berfungsi. Kalau misalkan kita lagi ambil gambar orang ya, kalau ini kita tekan, dia akan fokus ke wajah. Dia akan fokus ke wajah karena di sini nggak ada contoh orang ya, susah juga, nanti gua tunjukin di akhir video aja. Kalau ini kita tekan, bisa auto fokusnya bekerja gitu loh. Ini ada minus sedikit sih, cuman ini karena pemakaian, dia taruh di dalam tas ya kan, paling kena apa juga, tapi nggak berpengaruh ke hasil jepretan atau hasil gambar kok. Di sini ada pengaturan juga, pengaturan untuk apa namanya, kita mau pakai mode apa, bisa otomatis, live, mode TV, manual. Nah ini kita bisa atur di sini gitu. Cukup bagus buat kalian-kalian yang punya modal minim tapi bisa punya kamera, untuk kalian bikin konten, untuk kalian ngevlog. Ini juga kecil, ramping dia gitu loh, bagus, enak dibawa kemana-mana, mantap. Oke teman-teman, untuk alat atau kamera yang kedua, gue punya Sony Cybershot tipe DSC W320 ya. Ini kamera asli, gue suka sama kamera ini, soalnya apa, dia simple gitu ya. Jadi kita pegang, kita bawa kemana-mana, kita taruh di saku pun nggak masalah. Makanya kan ini disebut kamera pocket kamera atau kamera saku. Kualitasnya sih lumayan. Ini ada 4 kali optical zoom, terus juga resolusi gambarnya bisa sampai 720 di 30, oh iya 720. Untuk hasilnya kita coba aja, kita nyalakan. Nah, seperti ini. Ini baru saya masukin baterai ya, jadi belum langsung nyala, harus atur tanggal dan segala macamnya. Inilah. Ini kamera harganya di pasaran sih, kalau memang kualitasnya masih bagus tanpa minus, itu kisaran 500-an lah. Tergantung orang yang jual sih, tapi kalau gue lihat di Facebook ada macam-macam, ada yang 350, ada yang 400, ada yang 500, ada juga yang jual harga 650. Jadi tergantung keadaan kameranya. Dan punya gue sendiri ini gue beli dengan harga 400 coy, asli murah banget, dengan kualitas gambar yang lumayan lah gitu kan. Dengan harga segitu, buat kalian-kalian yang mau ngevlog di motor misalkan sambil pegang ini simple. Kita coba zoomnya, kita coba zoomnya ya, 4 kali optical zoom. Lumayan untuk kamera seharga 400.000, cukup bagus lah ya. Sekarang kita ambil foto.
kita lihat hasilnya. Ini hasilnya. Jadi bagi para kalian yang ingin jadi YouTuber tapi modal kalian minim, siapa bilang gitu kan jadi YouTuber itu harus punya kamera yang DSLR, mirrorless. Itu jauhkan dulu lah pikiran-pikiran seperti itu. Jadi dengan 2 kamera ini pun plus tambah 1 HP, ini gua rekam pakai HP gua ya, handphone gua rekam ini video ini pakai handphone gua gitu loh. Jadi nggak usah bingung atau minder gitu, kamera gua bang begini, nggak usah. Yang penting kalian punya keinginan, punya motivasi, kalian ingin menjadi seorang YouTuber. Jadi semua orang bisa. Perlu kalian tahu, gue pertama kali bikin video nggak punya apa-apa bro. Gue cuma pakai HP ini yang gue pakai ngerekam nih, HP A7 Oppo. Jadi kualitas gambarnya, kualitas kameranya, resolusinya juga bagus, fokusnya juga bagus, terus ISO-nya juga lumayan bagus. Dia menyesuaikan dengan keadaan pencahayaan di sekitar gitu loh. Terus juga untuk kapasitas memorinya juga lumayan kan. Jadi gua bikin video pertama gua pas di Surabaya review PSBB itu gua cuma pakai handphone bro, Jadi buat kalian yang punya modal minim, semua bisa, pasti bisa. Oke. Cukup lumayan kan untuk 2 kamera. Kita cuma ngeluarin budget ya taruhlah 1,5 juta. Tapi sebenarnya sih nggak perlu kalian beli 2 kamera, nggak perlu, salah satu aja udah cukup. Itu yang saya rekomendasikan karena memang kebetulan kemarin tuh kan ada temen yang jual, terus kebetulan ada duit dibayar beli ya kan. Jadi itu 2 kamera yang memang direkomendasikan buat kalian yang pengen hasil video kalian bagus. Tapi semua juga tergantung kreativitas dari kalian. Jadi jangan mengandalkan kamera. Percuma juga kamera kalian bagus, harga di atas 5 juta, di atas 10 juta, tapi kalian tidak kreatif untuk mengambil gambar, hasilnya juga sama aja, nggak akan bagus gitu loh. Jadi semua harus padu antara kamera dan kreativitas kalian. Oke, yang berikutnya alat-alat yang diperlukan adalah tripod ya, tripod atau orang-orang bahasa kita bilang dudukan buat kamera lah. Ini tripod gua beli nggak nyampe 100.000 bro. Di online shop aja harganya tuh macam-macam, ada yang mulai 50, 60 sampai 80. Intinya murah lah, sangat murah dengan kualitas yang menurut gua ini kan aluminium ya. Ini aluminium dan kalau direntangkan dia sampai panjang tingginya itu bisa sampai 1,2 meter. Ini cukup kuat bro. Gue kasih lihat kalian ya. Ini cukup kuat buat kamera. Ini biasa gue pakai buat di di indoor sih ya, di dalam ruangan. Kalau outdoor biasanya gue pakai mini tripod. Kalau ini buat khusus buat di ruangan aja, gue bikin konten seperti ini kan. Ini murah bro harganya bro. Di online kita cari kalau misalkan ada, kan beda-beda harganya di online shop kayak macam Shopee dan lain sebagainya, itu kisaran 50, 60, murah dan kualitasnya lumayan oke gitu loh. Oke, dan yang berikutnya gue juga punya ini mini tripod. Untuk harga sih lumayan ya. Kalau ini sebenarnya nggak penting-penting amat, cuman iseng-iseng pas kemarin gue balik ke Bandung, gue lihat ini kayaknya enak gitu loh. Ini harganya hampir 100.000 karena udah support Bluetooth. Ini kalau kita tekan nyala dia.
Ini udah support Bluetooth, jadi nggak pakai kabel-kabel lagi gitu loh. Dan ini juga enteng bro, jadi kita enak lah buat traveling kemana-mana, kita bawa ini enak. Cuman minusnya ini tuh apa? Di sini dia cuma ada holder, dan holdernya ini paten. Cuman sih memang bisa 360 derajat, tapi dia paten. Jadi nggak bisa kita, jadi bukan semi permanen, jadi nggak bisa kita copot, kita ganti apa itu namanya, yang hotshot atau apa itu namanya pokoknya. Jadi ini khusus buat HP aja, tapi lumayan sih, bisa berguna juga. Oke, dan yang terakhir gua punya ini bro. Ini masih dibungkus karena memang kebetulan barusan datang ya. Gua beli di online shop juga. Untuk harga sih, ini bisa dilihat harganya, bisa di zoom. Udah dapat kameramen, dapat. Ini harganya bro, cuma 24.000. Tapi dalam sih belum tahu, tadinya mau bikin konten, mau bikin video unboxing, cuman unboxing begini untuk apa, biar sekalian aja lah, gua buka ya. Ngeri coy. Udah kayak ngelapan maling. Langsung ambil aja lah, kelamaan. Ini kita dapat holder dan seperti apa tripod. Ini tripodnya, kita lihat. Ini 24.000. Jadi ini bisa kita pegang. Ini enteng banget karena ini kan plastik, ini sangat enteng banget gue pegang. Dan ini juga bisa jadi tripod mini, kita taruh, kita atur ketinggiannya ya kan, kita atur tingginya juga bisa. Ya lumayan sih dengan harga 20 ribuan. Dan ini juga ini lain sama yang kedua tadi. Yang ini kita itu holdernya itu bisa kita lepas gitu loh. Jadi kalau kita pakai HP bisa buat HP pakai holder ini gitu kan. Terus juga kalau kita lepas, banyak orang yang nggak tahu ini tuh apa sih, kok ada bautnya, itu untuk apa. Jadi begini, setiap kamera mau itu prosumer, DSLR, mau kamera pocket, itu pasti di bawahnya tuh ada lubang seperti ini. Ada lubang seperti ini. Ini lubang ini dia fungsinya untuk masuk sini bro. Seperti ini. Ini pocket kamera ya. Jadi kalau mau ngevlog begini aja bro, ya kan. Dan ini apa ini? Ini tombol. Jadi ini bisa kita atur, Ini kan ada gambarnya ya, ada gambar gembok sama kesini buka gembok. Jadi kalau kita tekan ke kanan gini, kita bisa atur mau posisinya seperti apa gitu kan. Ini juga bisa. Lumayan lah. Ini juga bisa buat kamera yang agak besar kayak yang gue pakai ini kan, Canon SX510 tuh bisa juga, karena di bawahnya juga kan semua kamera ada, jadi bisa juga pakai kayak gini. Lumayan lah. Ini bro, bagus lah, sip. Dengan harga 25 ya, nggak nyampe 25 ya, kita dapat kayak begini. Oke, mantap. Oke, mungkin itu aja yang bisa gua tunjukkan, yang bisa gua rekomendasikan buat kalian-kalian yang memang punya modal sedikit, pengen punya kamera, peralatan untuk apa itu namanya, menjadi seorang YouTuber. Dan oh iya bro, ada bonus satu bro. Ini juga penting. Ini penting loh. Tas kamera.
Ini gue beli sih di toko ya. Sebenarnya gue sih salah. Ya sebenarnya sih nggak ada salahnya mau beli di mana aja, itu terserah kalian. Cuman kalau gue rekomendasikan sih beli di online shop lebih murah. Cuman bedanya kalau kita beli barang-barang seperti ini di online shop kan kita nggak bisa ngecek, bahannya, terus kualitasnya seperti apa. Ini gue beli di toko, harganya cepet 100.000. Ini lumayan besar sih, lumayan luas dalamnya. Dua kamera gue bisa masuk, terus charger juga, mikrofon bisa masuk semua. Terus ini juga di sini buat charger ya, karena chargernya ada dua kan, 2 HP. Ini satu di sini, dua juga biasanya gue taruh dua-duanya cukup. Di sini buat mini tripod yang 2 tadi bisa gue masukin sini. Bisa nggak ya? Gini deh. Cukup kan? Mantap lah. Dan ini apa kok ada beginian? Sebenarnya ini gue sengaja sih, sebenarnya dari sananya nggak ada bro. Sebenarnya dari sananya nggak ada, tapi gue sengaja bikin buat tripod yang besar tadi. Buat gantung tripod yang besar tadi. Nah, jadi gantung di sini dia. 100.000. Oke, mungkin itu aja video dari saya. Semoga bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa buat kalian yang punya kritik, saran, jangan ragu untuk komen di bawah. Jangan lupa subscribe, like, dan share video saya. See you. Bro, kita kedatangan tamu bro. Wah, ini dia artis kita. Dari mana aja? Dari rumah. Oh, dari rumah. Kok pakai masker? Corona. Wah, jangan-jangan kolorna ini. Hah? Oke, gua mau bikin apa ya? Konten mungkin nanti gua ajak adik gua yang barusan datang, bro. Buat ngevlog bareng. Kita lihat aja nanti.